Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita belajar terkait mata kuliah Praktikum Audit Modul 6 Siklus Perolehan dan Pembayaran Investasi, bersama dosen pengampu kita Ibu Rosi Armaini. Pada buku 1 informasi yang diperlukan sebagai berikut. Program Audit 1. Untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca, laporan posisi keuangan benar-benar ada, dan merupakan milik perseroan, existence and ownership. 2. Untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, valuation. 3. Investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan, disclosure. Dan 4. Investasi telah dicatat dan diklasifikasi dengan akurat, accuracy and classification. Berdasarkan buku 1 data yang diperlukan pada halaman 152 dan 153. Masuk pada buku 2, di sini kita akan mengerjakan mulai dari halaman 104 dan 105. Pertama kita mengerjakan halaman 104 buku 2 mengenai skedul siklus perolehan dan pembayaran investasi. Prosedur audit nomor 1, siapkan skedul utama dari investasi. Pada kolom indeks diisi huruf H dilihat dari halaman 4 buku 1 tentang tick mark. Kedua, lakukan konversi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain, apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh broker pialang. Pada kolom indeks diisi huruf H. Ketiga, minta catatan kurs harga pasar, market price, pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Pada kolom indeks diberi tanda strip. Keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pada kolom indeks diberi tanda centang yang berarti telah dilakukan. Kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai, saham. Pada kolom indeks diberi tanda strip. Berikutnya mengerjakan kertas kerja pada halaman 105 buku 2 skedul investasi. Untuk mengerjakan kertas kerja diperlukan informasi pada buku 2 halaman 106 dan 107 serta buku 1 halaman 152 dan 153. Pada tabel keterangan yang pertama, investasi di PT PO dengan nilai per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp100 juta. Berdasarkan halaman 107 buku 2 surat konfirmasi bahwa PT PO setuju dengan saldo investasi sebesar Rp100 juta. Karena PT PO telah menjawab setuju, maka investasi di PT PO tidak terjadi kesalahan pencatatan dan tidak ada jurnal koreksi sehingga nilai diperaudit tanggal 31 Desember tahun 2018 diambil dari nilai per klien sebesar Rp100 juta. Selanjutnya, investasi di PT Piglet di per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp300 juta dan pare di sebelah kredit sebesar Rp4.800.000. Berdasarkan halaman 108 buku 2 surat konfirmasi PT Piglet mengatakan bahwa tidak setuju di mana saldo investasi seharusnya sebesar Rp325.200.000. Sehingga ketika ditelusuri terdapat temuan sebagai berikut. Berdasarkan halaman 152 buku 1 bahwa laporan keuangan PT PO dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata PT Sugus belum mencatat pengaruh saham yaitu dividen dan laba pada PT Piglet. Di mana PT Sugus memiliki 30% kepemilikan saham PT Piglet dapat dilihat dari halaman 152 buku 1 tabel kedua dan per tanggal 31 Desember PT Piglet mengumumkan dividen sebesar Rp16 juta, sehingga ada jurnal koreksi dengan perhitungannya. Maka dibuat perhitungannya 30% yang diperoleh dari tabel kedua halaman 152 buku 1 dikali dengan tabel pada halaman 153 buku 1 besar dividen milik PT Piglet sebesar Rp16 juta, hasilnya diperoleh sebesar Rp4.800.000.
Sehingga untuk jurnalnya sebagai berikut, piutang lain-lain didebit sebesar Rp6.800.000 pada pendapatan lain-lain dikredit sebesar Rp2 juta dan investasi di PT Piglet sebesar Rp4.800.000. Nilai ini diletakkan di sebelah kredit dikarenakan dividen sebagai pengurang investasi perusahaan. Selanjutnya pare di sebelah debit sebesar Rp30 juta. Nilai ini diperoleh berdasarkan halaman 152 buku 1 tabel kedua. Diketahui bahwa kepemilikan saham PT Sugus sebesar 30% dan pertanggal 31 Desember PT Piglet mengumumkan laba sebesar Rp100 juta. Perhitungan untuk pembagian laba yaitu 30% dikali dengan nilai laba PT Piglet sebesar Rp100 juta diperoleh dari halaman 153 buku 1, maka labanya sebesar Rp30 juta. Sehingga untuk jurnalnya sebagai berikut, investasi di debit sebesar Rp30 juta pada pendapatan lain-lain dikredit sebesar Rp30 juta. Nilai ini diletakkan di sebelah debit karena laba sebagai penambah investasi. Untuk menghitung per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu per klien sebesar Rp300 juta ditambah pare di debit sebesar Rp30 juta dikurang pare di kredit sebesar Rp4.800.000 maka diperoleh nilai per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu sebesar Rp325.200.000. Selanjutnya pembayaran di muka nilai per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp22.500.000 dan pare di kredit sebesar Rp22.500.000. Berdasarkan halaman 152 buku 1 tabel 1 ditemukan bahwa perusahaan salah mengklasifikasikan pencatatan uang muka pembelian gedung, yang mana seharusnya masuk ke pembelian gedung bukan masuk ke investasi, sehingga terdapat jurnal koreksinya yaitu aktiva lain-lain di debit sebesar Rp22.500.000 pada investasi di kredit sebesar Rp22.500.000. Investasi diletakkan di sebelah kredit karena akan direklasifikasikan atau memindahkan akunnya dari akun investasi ke akun aktiva lain-lain sebesar harga pembelian gedung tersebut. Untuk menghitung per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu per klien sebesar Rp22.500.000 dikurang pare di kredit sebesar Rp22.500.000 maka per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 adalah 0. Setelah itu menjumlahkan nilai per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu investasi di PT POOH sebesar Rp100 juta ditambah investasi di PT Piglet sebesar Rp300 juta ditambah pembayaran di muka sebesar Rp22.500.000 sehingga jumlah per klien sebesar Rp422.500.000. Selanjutnya menjumlahkan pare di debit sebesar Rp30 juta sedangkan untuk pare di kredit investasi di PT Piglet sebesar Rp4.800.000 ditambah sewa dibayar di muka sebesar Rp22.500.000 sehingga total pare di kredit sebesar Rp27.300.000 untuk jumlah per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu investasi di PT POOH sebesar Rp100 juta ditambah investasi di PT Piglet sebesar Rp325.200.000 maka total per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp425.200.000. Untuk skedul investasi dibuat oleh Putri Octavia dan diperiksa oleh Ibu Rosi Armaini. Untuk halaman 106 buku 2 catatan pemeriksaan diisi dari hasil temuan pada hal 105 yang telah dijelaskan tadi. Demikianlah penjelasan dari saya terkait praktikum audit modul 6 siklus perolehan dan pembayaran investasi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.